Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Memang salam itu disunnahkan lebih dari sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ibu-ibu di bawah sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kemudian setelah kita sholat subuh berjamaah, rangkaian demi rangkaian ibadah kita terus amalkan, diantaranya dengan zikir dan doa yang merupakan diantara doa yang paling afdal. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Apa doa yang paling didengar oleh Allah, yang paling diijabah oleh Allah? Faqala, lalu Nabi menjawab, jawfal lailil akhir, doa yang dipanjatkan di kegelapan akhir malam. Itulah yang disebut dengan waktu sahur, kira-kira 1 jam sebelum azan subuh. Orang-orang yang istighfar di waktu itu, munajat kepada Allah dengan qiyamul lail, witir dan sebagainya, termasuk taubat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu-waktu sahur. Dan yang kedua kata Nabi, wa dubura as-salatil maktubah, di akhir atau setelah sholat wajib. Jadi setelah kita sholat wajib, ya wiridnya itu Allahumma antas salam diantaranya kan. Tapi ada sebagian orang Allahumma lantas jalan. Ya, mungkin ada kebutuhan ya, mungkin mau ke belakang. Tetapi yang kita khawatirkan jangan sampai ada pemahaman-pemahaman bahwa
doa setelah sholat wajib itu adalah bukan sunnah. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Justru ini yang harus kita luruskan. Bahwa doa setelah sholat wajib itu adalah doa-doa yang paling cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut dengan niatkan i'tikaf di masjid. Maka duduk-duduk kita di masjid, ada yang sambil nyandar di tembok, alhamdulillah, ya cuma hati-hati saja takutnya temboknya rubuh gitu ya. Ada yang sambil selonjoran, ya, ada yang di pojok gitu ya. Tapi insya Allah semuanya ini adalah tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan duduk-duduk kita di masjid dicatat sebagai nilai i'tikaf. Kemudian juga silaturahim. Masya Allah, bersilaturahim apalagi di masjid seperti ini. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersilaturahim, Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah talabul ilmi, yang merupakan kewajiban. Talabul ilmi, kata Nabi, menuntut ilmu atau belajar faridatun ala kulli muslimin. Kewajiban, fardu atas setiap muslim. Dan sebelum kita bubar dari masjid ini, insya Allah kita tutup kegiatan kita dengan salat sunnah isyraq atau salat sunnah syuruk, yang pahalanya, keutamaannya kata Nabi sama dengan haji dan umroh. Bahkan Nabi sebutkan 3 kali penekanannya, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, kita kembali kepada pelajaran kita, masih pembacaan dan pengkajian kitab At-Tadhkirah atau Mukhtasar At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi menulis sebuah kitab, wafat 671 Hijriah. Di beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia dikasih judul dengan ensiklopedi kematian. Jadi kata ulama, ini adalah kitab terlengkap yang membahas tentang kematian dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kematian dan pasca kematian, alam kubur sampai hari kiamat. Insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas yang pertama, bab ma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamati wa kaifiyatis su'al. Bab yang membahas tentang apa-apa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba pada hari kiamat dan bagaimana cara pertanyaannya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah memulai bab ini dengan mengutip 2 ayat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati.
kullu ulaika, semua itu, kana anhu mas'ula, akan ditanyai, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, bahkan apa yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita cita-citakan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, di surat At-Takatsur ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma, kemudian, latus'alunna, engkau benar-benar, sungguh akan benar-benar. Jadi dalam bahasa Arab ini ada dua takkid, ada lam takkid, ada nun tasydid takkid. Jadi kamu sungguh benar-benar akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, anin naim, tentang kenikmatan-kenikmatan, tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita selama hidup di dunia, yang kebanyakannya kita tidak minta dan semuanya gratis. Kemudian jemaah sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi mengutip beberapa riwayat hadis-hadis. Yang pertama, warawat Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali yang akan ditanyakan kepada hamba pada hari kiamat. Apa pertanyaannya? Ayyuqala lahu, hamba akan ditanya, kita akan ditanya, alam nusahhih laka jismak. Itu pertanyaan pertama. Bukankah telah kami sehatkan badanmu? Jadi pertama ini masalah kesehatan. Ya, jadi pentingnya kita menjaga kesehatan. Nikmat sehat adalah nikmat terbesar, salah satu nikmat yang terbesar. Ya. Tapi banyak orang yang tertipu. Di hadis lain kata Nabi, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, banyak orang terbuai, tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama as-sihah, sehat, kemudian yang kedua al-faragh, waktu senggang, waktu luang. Biasanya orang kalau sehat, kalau orang lagi sehat, biasanya banyakkan ibadah atau banyak hura-huranya, banyak hiburannya kan, jalan-jalan, mumpung sehat gitu kan. Nah ketika sakit baru pengen ibadah. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Ya, kalau lagi sehat, oh keliling, jalan-jalan, foya-foya gitu. Nah sakit baru ingat sama Allah. Ya, udah mulai macam-macam, pengen haji, pengen umroh. Ustaz, kapan berangkat umroh? Saya pengen ikut. Tapi udah nggak berdaya. Dulu waktu sehatnya di mana aja. Dan yang kedua al-faragh, waktu senggang. Biasanya orang kalau lagi waktu senggang, tidak sibuk, biasanya ngapain? Tidur, ya, jalan-jalan, hura-hura, ya. Nanti begitu sudah waktunya mepet, baru bergegas ibadah. Jadi yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, alam nusahhi laka jismak. Bukankah kami telah sehatkan tubuhmu? Jadi masalah kesehatan tubuh kita yang akan kita pertanggungjawabkan. Artinya pada prinsipnya Allah kasih kita tubuh yang sehat. Ya, itu awalnya kita diberikan tubuh yang sehat. Kemudian wa narwika minal ma'il barid. Bukankah telah kami berikan kepadamu air yang sejuk, air yang segar. Ini
contoh dari kenikmatan yang paling kita butuhkan, yang paling sering kita pakai, yaitu nikmat minuman. Ya, makanya kenapa ketika Nabi ditanya oleh seseorang tentang apa sedekah yang terbaik, ya Rasulullah, kata Nabi, sakfil ma, sedekah minuman. Ya, bukan artinya sedekah minuman semuanya, bukan. Tapi ini yang paling orang butuhkan. Kalau minuman kan dikasih langsung diminum. Ya. Nah, jadi itu contoh kenikmatan yang paling sering kita butuhkan, yang paling sering kita konsumsi. Jadi nikmat air ini, ya, air ini akan ditanyakan oleh Allah. Bukankah kami telah memberikan kepadamu minuman yang segar? Ya, minimal air apa? Bukan air putih ya, kalau putih susu ya, air bening. Ya, air bening. Kalau kopi dan teh gimana? Lebih bagus lagi. Kalau ditambah makanan, lebih bagus lagi. Jadi jangan sedekah, semua sedekah air, becek lama-lama. Artinya kalau air saja afdal, apalagi dengan ditambah makanan. Karena orang kan butuh makan dan minum. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yudnillahu ta'ala al-mu'min yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada orang mukmin pada hari kiamat. Jadi orang mukmin didekatkan kepada Allah. Hatta yad'a alaihi kanafahu ay sitrahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan penutupnya. Jadi menutupi hamba itu. Wa karamahu, dan kemuliaannya. Wa mulatafatahu, dan membuat hamba itu sedekat dan seakrab mungkin. Lalu apa ya yang dilakukan oleh Allah? Fayuqrirhu bidzunubihi. Allah mengajak hamba agar mengakui dosa-dosanya. Jadi seperti kita orang tua ya, kalau ingin ngobrol sama anak kita misalnya gitu kan, ingin menanyakan sesuatu yang penting kan kita panggil baik-baik gitu kan, berdua-duaan gitu kan. Kira-kira kurang lebih seperti itu gambarannya. Lalu kita tanya, ketika dia sudah nyaman baru kita, betul nggak kamu melakukan ini, melakukan itu. Jadi Allah buat kondisi seperti itu agar hamba itu mengakui dosanya. Lalu Allah bertanya, fayaqulu ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Apakah kamu mengetahui, apakah kamu mengingat dosa ini kamu lakukan pada hari itu? Fayaqulu, lalu sang hamba berkata, menjawab, a'rif, saya tahu, saya ingat ya Allah. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, ana satartuha alaika fid dunya. Saya sudah menutupi dosa itu untukmu di dunia. Masya Allah. Jadi kita ini kan banyak dosa ya, tapi lebih banyak yang Allah tutupi. Kata ulama, andaikan Allah tidak menutupi aib-aib kita, andaikan Allah tidak menutupi dosa-dosa, kekurangan aib kita, maka tidak akan ada orang yang mau berteman dengan kita. Tapi Allah tutupi. Maka kata Allah, saya tutupi
dosa-dosa itu di dunia. Wa ana aghfiru lakal yaum, dan aku ampuni untukmu pada hari ini. Masya Allah. Begitu maha pemurahnya Allah, maha pengampunnya Allah. Fayu'ti sahifata hasanatihi, lalu setelah itu diberikanlah kepadanya catatan amal-amal kebaikannya. Ya, untuk orang beriman. Wa ammal kafir, adapun orang-orang kafir, wal munafik, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang yang casingnya Islam tapi dalamnya kafir. Ya, kadang-kadang lebih berbahaya daripada orang kafir. Makanya di awal Al-Quran di surah Al-Baqarah itu dijelaskan 3 tipikal manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Orang beriman cuma 5 ayat menjelaskan. Orang kafir cuma 3 ayat. Sisanya itu 13 ayat semuanya untuk orang munafik. Orang munafik ini susah ditebak. Nah, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunadi bihim ala ru'usil khalaiq, maka dipanggil secara terang-terangan di seluruh makhluk pada hari kiamat, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendustakan Rabb mereka, mendustakan agama. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah atas orang-orang zalim. Jadi orang kafir itu dan orang munafik itu termasuk orang-orang zalim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang luar biasa agung, karramallahu wajhah. Beliau salah satu dari Khulafaur Rasyidin, sepupunya baginda Rasulullah SAW. Bapaknya Ali dengan bapaknya Rasulullah adik kakak, bersaudara. Cuma bapaknya Nabi bontot, bungsu. Suami dari Fatimah, putri kesayangan baginda Rasulullah SAW. Kakek datuk dari Al-Hasan wal Husain. Ya. Ayah dari Hasan al-Husain. Yang kata Nabi, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Husain merupakan cucu Nabi, adalah pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Masya Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib berkata, idza kana yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, yakhtalillahu azza wa jalla bi 'abdihil mu'min. Allah Subhanahu wa taala berdua-duaan dengan hambanya. Fayuqifuhu, lalu hambanya ditanya, ala dzunubihi, dzamban-dzamban, ditanya satu persatu dosanya. Tsumma yaghfiru lahu, kemudian Allah ampuni dia. La yattali'u ala dzalika malakan muqarraban. Apa yang Allah lakukan dengan hambanya ketika itu tidak dilihat meskipun seorang malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nabiyyan mursalan, juga tidak dilihat dan diketahui oleh rasul, salah satu rasul atau nabi. Wa yasturu alaihi min dunubihi ma yakrahu ayyuqaf alaihi. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya yang hamba itu tidak suka dilihat orang lain. Jadi seperti kita di dunia ini, kira-kira ada nggak orang yang mau ketahuan dosanya? Ya paling kalau dia mau ngakunya kepada Allah kan. Tapi jarang-jarang. Ya, hanya orang-orang tertentu yang berani mengakui kesalahannya. Biasanya
orang-orang pada umumnya kalau bersalah justru ingin menutupi kesalahannya kan? Ya, tetapi kalau waktunya Allah ingin membongkar, akan terbongkar juga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa hambanya yang dia tidak suka itu diketahui orang lain. Tsumma yaqulu li sayyi'atihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kesalahan-kesalahan hambanya itu, pada dosa-dosanya, kuni hasanat. Jadilah kebaikan-kebaikan. Jadi dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikonversi, diganti menjadi pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan. Wa yaqulu Aliun radhiyallahu an, dan lagi Ali bin Abi Thalib berkata, sami'tu dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu aku dengarkan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, yudnillahu ta'ala al-'abda minhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mendekati hambanya. Kurang lebih seperti yang pertama tadi. Wa yadu alaihi kamfahu wa sitrahu anil khalaiq kulliha. Kemudian Allah menutupi, jadi apa yang Allah lakukan dengan hambanya itu tidak disaksikan oleh siapapun, dirahasiakan oleh Allah. Wa yadfa'u ilaihi kitabahu. Kemudian diserahkanlah kepadanya kitab amalnya, catatan amal-amalnya. Wa yaqulu, sembari Allah berkata, ya ibn Adam, wahai anak Adam. Maksudnya manusia, maksudnya orang-orang beriman. Iqra kitabak, silahkan baca bukumu. Jadi kita nanti disuruh membaca buku catatan amal kita. Silahkan baca. Apa kalau di sekolah itu namanya dulu apa? Rapotnya. Silahkan baca rapotnya. Qala fayamurru bil hasanati, lalu hamba itu melihat, membaca pahala kebaikannya. Jadi kalau ada pahala kebaikan, fa yubayyadu biha wajhuhu, maka seketika wajahnya berseri-seri. Seperti anak sekolah kalau melihat rapotnya nilainya bagus kan senang ya. Jadi ketika dibuka rapotnya, catatan amalnya, lalu ada angka baik, ada pahala, maka wajahnya langsung sumringah, berseri-seri, bercahaya. Wa yamurru bis-sayyi'ati fayusawwadu biha wajhuhu. Dan ketika dia membaca dosanya, catatan buruknya, jadi ada angka, ada nilai baik, ada nilai buruknya, maka seketika wajahnya menjadi hitam. Maka seketika wajah hamba itu menjadi hitam. Fa yaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah berkata, ana a'rifu biha minka, saya tahu apa yang telah engkau kerjakan. Jadi bahwa kita pernah mengerjakan dosa, kata Allah, saya tahu dosa yang pernah kamu lakukan. Qad ghafartuha laka, sungguh telah aku ampunkan untukmu. Masya Allah. Jadi Allah ini maha ghafar, maha pengampun. Fala yazalu yasjudu baina yadayillah. Ketika Allah mengatakan seperti itu, catatan amal
burukmu aku sudah ampuni, dosa-dosamu aku sudah ampuni. Lalu hamba itu langsung sujud di hadapan Allah. Idza qubilat lahu hasanatun, setiap diterima amal kebaikan, au ghufirat lahu sayi'atun, atau diampuni satu dosa, maka dia terus-menerus sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaral khalaiqu minhu illa dzalika sujud. Makhluk yang ada di hari kiamat itu, yang dilihat dari hamba itu hanya sujudnya saja. Hatta innal khalaiq, sampai orang-orang yunadi ba'duhum ba'da, berbincang antara satu dengan yang lain. Tuba li hadzal 'abd, beruntungnya hamba ini, alladzi lam ya'si rabbahu qat, yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan dosa kepada Rabbnya. Wala yadruna madza laqiya fi ma bainahu wa bainallah, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang lain melihat bahwa orang ini, Masya Allah, di dunia tidak pernah berdosa, tidak pernah ada maksiat. Tapi mereka tidak melihat bagaimana proses dosa-dosanya kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Muslimun an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Muslim, hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma satarallahu ala 'abdin dzunuban fid dunya, tidaklah Allah menutupi dosa atas seorang hamba di dunia, illa sataraha alaihi fil akhirah, melainkan Allah juga akan tutup dosa itu di akhirat. Jadi kalau kita melakukan dosa dan kesalahan di dunia ini, jamaah sekalian, dan Allah tutupi, maka bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang dibongkar dosanya oleh Allah, belum lagi diazab di akhirat, sudah dibuka rahasianya di dunia. Maka kata ulama, kata guru-guru kita, janganlah ketika Allah sudah menutupi dosa kita, jangan kita yang pengen menantang, petantang-petenteng kata orang. Seakan-akan kita ingin memperlihatkan dosa kita. Sama dengan orang-orang yang berbangga dengan dosanya. Ya, berbangga dengan maksiatnya, merekam maksiatnya, mengabadikan maksiatnya. Allah sudah tutupi, malah kita yang ingin membongkarnya sendiri. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam bab Al-Bir, hadis nomor 71. Kemudian juga di dalam Sahih Muslim, juga dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara ala muslimin auratahu fid dunya, barang siapa yang menutupi aib atau aurat saudaranya muslim di dunia. Jadi kita itu diajarkan kepada kita, kalau melihat sesuatu kekurangan dari saudara kita, maka kita disuruh menutupi. Ya, artinya jangan kita gampang menceritakan keburukan saudara kita kepada orang lain. Kira-kira sekarang yang biasa terjadi, kalau kita ngelihat ada kesalahan saudara kita, kira-kira kita diam apa cenderung banyak ngomongin? Halo? Masih pada bangun? Ya, jadi biasanya kalau kita ngelihat ada orang yang bersalah, ya biasanya kita banyak ngomong gitu. Sini. Ini rahasia kita aja ya, jangan diomongin pada yang lain. Kan begitu ngomongnya tuh. Si Ano, tahu nggak? Itu kan lagi pisah ranjang sama istrinya. Ngomongin lagi itu. Nah, padahal hal seperti ini mesti kita tutupi kan?
Maka kata Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang menutupi kekurangan, aib, aurat saudaranya muslim di dunia, illa satarahallahu alaihi fil akhirah, maka Allah tutupi auratnya di akhirat. Nah, jadi kira-kira kalau kita melihat fenomena sekarang, sebagian orang ini akan banyak ditutupi auratnya di akhirat, apa banyak dibuka auratnya di akhirat? Kalau melihat kecenderungan orang, lebih banyak cerita keburukan orang, menggibah orang, ya di akhirat nanti pasti akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min zalik. Hadis riwayat Muslim nomor 72. Kemudian jemaah sekalian, warawal Bukhari wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Tirmidzi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada salah seorang di antara kalian, illa kecuali sayukallimuhu rabbuh, melainkan dia akan diajak berbicara langsung oleh Rabb, oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah, perantara. Jadi setiap hamba nanti ngomong langsung dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah. Fayanzuru an yaminihi, lalu dia melihat kepada sebelah kanannya. Fala yara illa ma qaddam, maka yang dilihat adalah amal-amal yang telah pernah dia persembahkan di dunia. Wa yanzuru an shimalihi, lalu dia menoleh ke sebelah kirinya. Fala yara illa ma qaddam, maka yang dia lihat adalah juga apa-apa yang pernah dilakukan di masa hidupnya. Kalau tadi yang kanan kebaikan-kebaikan, di sebelah kirinya adalah keburukan-keburukan. Wa yanzuru baina yadayhi, lalu dia melihat ke depannya. Fala yara illa nar, maka yang dia saksikan adalah neraka. Tilqa wajhihi, sudah ada di depannya. Lalu kata Nabi pesannya, fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, artinya takutlah kepada Allah, takutlah kepada nerakanya Allah, walau bisyikki tamratin, meskipun dengan separuh biji kurma atau buah kurma. Ya. Jadi bukan berarti sedekah hanya setengah kurma. Setengah biji kurma saja baik, apalagi kalau satu biji utuh. Apalagi kalau satu kardus, ya kan begitu. Jadi ini minimal ya. Minimal Nabi sebutkan contohnya sebagai makanan yang paling banyak, yang paling sering dijumpai di rumah-rumah orang Arab. Dan ada satu, ya sekalian, ada satu sunnah ya yang juga bagus kita amalkan, yaitu selalu di rumah kita ada buah kurma. Bapak Ibu ada kurma di rumah? Ya. Jadi itu bagus tuh. Ya, sebagai mengingatkan kita tentang makanan yang pernah dikonsumsi baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada jenis-jenis kurma tertentu seperti ajwa yang itu disunahkan, kata Nabi, barang siapa yang makan 7 biji, ya bukan bijinya ya, maksudnya 7 kurma, 7 buah kurma, maka insya Allah dengan izin Allah dijaga dari sihir dan racun. Tapi jangan mentang-mentang karena hadis ini kemudian makan 7 kurma lalu minum racun, gitu kan? Ah, ini sudah anti racun gitu. Jangan. Itu namanya nantang gitu ya. Nantang petenteng. Insya Allah kalau yang tidak disengaja kita lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 49, Imam Muslim nomor 78 atau 76, dan Imam Tirmidzi nomor di bab 1 pada bab tentang hari kiamat. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir kata Al-Imam Al-Qurtubi, fatafakkaru wal ikhwan. Berfikirlah saudaraku fi azimi jinayatikum, pada dosa-dosa kalian, jinayat-jinayat kalian. Idza dzakartum dzunubakum, apabila kalian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kalian. Syafahan, langsung di hadapan Allah. Jawaban li su'ali rabbikum, sebagai jawaban dari pertanyaan Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Idza qama li ahadikum, ketika Allah bangkit dan bertanya kepada salah seorang di antara kalian, ya abdi, wahai hambaku, amastahyaita minni, tidakkah engkau malu kepadaku? Hina barastani bil qabaih, ketika engkau terang-terangan berani berbuat maksiat, berbuat dosa. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, itu seakan-akan nantang sama Allah. Apalagi dia tahu kan, dia tahu, Allah lihat, Allah tahu, lalu dia berani gitu. Jadi kata Allah, kamu telah, jadi mubarasa itu duel ya. Jadi kalau misalnya ada orang berantem berduaan ya, itu namanya mubarazah. Jadi dulu tradisi orang Arab kalau berperang, jadi sebelum perang yang semua terlibat, itu ada dulu sebagai pengantar perang itu mubarazah. Jadi jagoan-jagoan dari masing-masing kubu itu duel, ya, duel satu lawan satu gitu kan. Bisa 3, ya, bisa berapa saja mereka sepakati. Nah setelah itu baru berkecamuk perang. Nah jadi kata Allah, orang yang terang-terangan berdosa kepada Allah itu sama dengan dia berani nantang Allah. Falaitaka ja'altani ka ahadil ibad, engkau telah menjadikanku sama dengan hamba-hamba yang lain. Alladzina kunta tastahi minhum hala isyanika, kata Allah, alangkah baiknya andaikan engkau malu seperti engkau malu kepada hambaku. Coba, kita kan, kenapa orang kalau mau berbuat jahat atau berbuat dosa, kenapa dia ngumpet? Kenapa dia sembunyi-sembunyi? Tidak mau dilihat orang. Kenapa? Karena malu. Kata Allah, kamu berani malu kepada hambaku, tapi tidak malu kepadaku. Alam akun raqiban ala ainaik, bukankah aku telah mengontrol kedua matamu? Hina tandur biha ila ma la yahillu laka, ketika engkau memandang kepada sesuatu yang tidak halal untukmu. Alam akun raqiban ala udhunaik, bukankah aku pernah mengontrol pendengaranmu? Hina sami'ta bihi ma la yahillu lak, ketika engkau mendengarkan apa yang tidak pantas engkau dengar. Alam akun raqiban ala lisanik, bukan aku telah mengontrol lisanmu? Hina takallamta bihi fi ma la yahillu lak, ketika engkau berbicara, berucap dengan sesuatu yang tidak halal, dusta, ya, ghibah, fitnah, namimah, menyesatkan orang, memvonis orang, menuduh orang, dan sebagainya. Alam akun raqiban ala farjika, bukankah aku telah mengontrol, kemaluanmu? Hina zanaita bihi, lalu kamu berzina dengan kemaluanmu itu. Wa hakadha fi jami'i jawarihikum, dan demikianlah untuk setiap anggota tubuh kita, adh-dhahira wal batina, apakah yang nampak ataupun yang tersembunyi. La budda min su'alil abdi idza hasalatil munaqasyah, maka seorang hamba harus berani menjawab ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
fa in i'tarafa dhabu lahmin wajahuhu, kalau dia ngaku maka hilanglah rasa malu itu dari wajahnya. Wa in ankara, tapi kalau dia menolak, wa syahidat alaihil jawarih, lalu anggota tubuh menyaksikan, menjadi saksi, bima fa'alat, atas apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia itu, istadda alaihil halu aktsaru aktsar, maka siksaannya pun akan lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menjawab setiap yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di alam kubur ataupun di hari kiamat kelak. Kalau kita sih berharap pengennya, ini kalau bisa nih, ini yang paling ideal, bahwa apa yang kita lakukan di dunia berupa dosa, sebelum kita mati diampuni dulu. Itu yang lebih aman tuh. Sebab kalau kita tidak tobat, maka pasti berlanjut sampai akhirat. Tapi kalau kita sudah tobat, maka di-cut ya. Tapi ada dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maghfirah. Ya. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi daripada maghfirah. Apa itu jemaah sekalian? Yaitu al-afu, kemaafan Allah. Kata ulama, apa perbedaan antara maghfirah dengan al-afu? Kalau maghfirah, diampuni dosa kita, tapi kadang-kadang masih ada bekasnya, ada jejaknya. Ya, itu maghfirah ya. Bagus, kita kan istighfar pada Allah. Tapi bisa jadi Allah ampuni dosa kita, tapi ada bekas-bekasnya. Sedangkan al-afu, diampuni dosa kita dan tidak ada bekasnya sama sekali. Itulah kenapa yang kita minta, puncak dari doa kita kepada Allah pada bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, apa kita baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, Engkau suka maaf, maka maafkanlah kami. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan al-afu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal kita mendapatkan maghfirah, sehingga insya Allah beban-beban akhirat kita diminimalisir, sehingga insya Allah kita lebih ringan langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.